Shalom adik-adik yang di rumah-rumah, lambaikan tangannya, katakan shalom. Haleluya. Kalau hari ini kita boleh sampai di bulan Agustus. Siapa yang tahu bulan Agustus ini kita ngerayain apa ya? Ada yang tahu, angkat tangannya? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Di bulan Agustus ini Indonesia merdeka. Yang keberapa ya? Yang keberapa? Lebih kencang lagi? Iya, 76. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Kalau kita boleh ada 76 tahun, boleh merdeka, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Ayo kita juga merdeka hari ini. Gak ada lagi yang malas-malasan doa. Gak ada lagi yang ngantuk-ngantuk saat firman nanti disampaikan. Oke? Oke, kita akan memuji Tuhan hari ini. Kita mau lompat, kita mau bersorak buat Tuhan. Yang siap katakan amin. Lagi katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan di atas kepala. Yeay. Ayo adik-adik bangkit berdiri semuanya. Gak ada yang duduk. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan. Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan dalam kasih-Nya. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan penuh sukacita. Sama-sama katakan. Tuhan Allah bersorak-sorak karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sama-sama katakan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan dalam kasih-Nya. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergirang dengan penuh sukacita. Sama-sama melompat katakan. Tuhan Allah bersorak-sorak karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorak karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sambil bertepuk tangan. Allah bersorak-sorak karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Lagi katakan. Tuhan Allah bersorak-sorak karena kita bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan di tengah kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Coba periksa tenggorokannya. Udah serak-serak kayak Karika belum? Yang serak-serak berarti tadi nyanyinya semangat. Bilang sama yang belum, semangat dong. Oke? Hari ini kita, silakan duduk adik-adik. Kita mau hari ini mau menyembah Tuhan. Siapa yang rindu Tuhan Yesus hari ini? Coba bawa, lambaikan tangannya. Haleluya. Yang rindu dengan Tuhan hari ini, kita mau Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Amin. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, gak ada yang lihat kiri kanan. Ayo, kita udah harus merdeka juga. Kita jangan mau disuruh-suruh lagi, tutup mata baru tutup mata. Ayo, gak ada lagi yang buka matanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur senantiasa kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ibadah lagi Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat 76 tahun
Tuhan sertai, Tuhan jagai, Tuhan bentengi negara kami ini. Semua itu juga karena Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mencintai bangsa kami. Kami mengasihi bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami minta ampun Tuhan. Kalau karena kami Tuhan marah, Tuhan murka atas negeri kami. Kami minta ampun Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia dalam satu tubuh. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Angkat tangannya, katakan, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubarkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
kasih Tuhan. Pulihkan negeri kami lebih lagi Tuhan. Kami minta ampun Tuhan. Kami minta ampun Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan boleh hadir di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, yes Tuhan, kembalikan bangsa kami Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah dan kebaikan kepada kami sampai hari ini. Tuhan masih jagai kami. Sekarang kami mau berdoa buat Indonesia, berkati Indonesia, jauhkan dari segala malapetaka. Kami juga mau berdoa buat Presiden dan Wakil Presiden, berikan kesehatan dan panjang umur. Kami juga mau berdoa buat Kota Padang dan pemimpin-pemimpin, berikan kesehatan. Kami juga mau berdoa buat Opa dan Oma.
Berikan panjang umur, kesehatan sempurna buat Opa dan Oma. Kami juga mau berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu. Berikan kesehatan dan panjang umur. Kami juga mau berdoa buat Kak Rife yang mau menyampaikan firman Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik semua yang di rumah-rumah, semoga tidak mengurangi sukacita ya, walaupun kita ibadahnya di rumah. Baiklah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca Mazmur 91 terlebih dahulu. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaan ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terontok kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadamu. Aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Kita berharap Mazmur 91 menjadi pedoman hidup kita. Untuk slide yang pertama kita melihat topiknya hari ini, ya, Yesus membersihkan bait Allah. Nah ini ya, kita melihat sama-sama adik-adik. Ya semoga tidak ada yang mengantuk ya, kita melihat judulnya, kita baca sama-sama, 1, 2, 3, Yesus membersihkan bait Allah. Baiklah, Kak Ripe akan jelaskan sedikit terlebih dahulu. Kalau kita melihat dari gambar tadi, ada gambar orang duduk, gitu ya. Ada gambar orang berdoa, ada gambar orang memuji, menyembah. Nah, jadi kalau kita melihat di sana, bait Allah itu adalah rumah Tuhan. Rumah Tuhan, rumah ibadah, boleh juga dikatakan gereja, ya. Jadi rumah Allah itu digunakan, kita udah tahu tadi ya, gereja, rumah Allah, bait Allah. Kalau zaman dahulu dikatakan kuil. Kuil itu orang Yahudi akan beribadah di sana. Kalau zaman dahulu, kalau sekarang dikatakan gereja, ya. Kemudian kalau kita melihat rumah Allah itu juga adalah diri kita, tubuh kita, hidup kita. Jadi rumah Allah itu tidak boleh dikotori, atau rumah Allah itu fungsinya untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya, berdoa sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan.
Ya, kalau Kak Rika tadi kita lihat sangat bersyukur karena Indonesia ulang tahun. Di tanggal 17 ulang tahun yang ke-76. Wow, luar biasa ya. Adik-adik, kalau 76 itu boleh dikatakan kakek dan nenek umurnya ya, untuk kakek dan nenek. Jadi kita bersyukur Indonesia bisa 76 tahun umurnya merdeka. Jadi kalau kita lihat sekali lagi, coba abang slide yang pertama ya. Bait Allah itu tempat untuk memuji, menyembah, berdoa. Kita melihat ada sinar kemuliaan Tuhan turun di sana. Ya, turun di sana. Kemudian apa yang menjadi kondisi pada saat ini? Kalau kita melihat ceritanya ada di Matius 12, ada di Markus, ada di Lukas, bahkan ada di Yohanes. Itu semua ceritanya sama adik-adik. Ya, ceritanya sama tentang bagaimana Yesus membersihkan bait Allah. Kakak ambil satu aja ya. Kakak cuman ambil yang pertama yaitu Matius 21 ayat 12 sampai 27. Sama nanti ceritanya. Kalau kita melihat di sana di Matius 21 ada yang bisa buka Alkitabnya masing-masing? Kita lihat Matius 21 itu ya. 12 sampai 27 ya lumayan banyak ya, tapi itu ceritanya nanti sama. Jadi Markus kita nggak usah lihat lagi, Lukas kita nggak usah lihat lagi, Yohanes juga kita nggak usah baca lagi. Satu aja yang kita baca, yang di Matius tadi 21 kira-kira ya. Oke, kalau kita melihat sedikit yang Matius itu ada menjadi 3 bagian. Ada 3 perikop di sana. Yang pertama, Yesus menyucikan bait Allah. Itu yang pertama. Perikop kedua, Yesus mengutuk pohon ara. Dan perikop ketiga, pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Ya, kakak jelaskan sedikit aja. Yang pertama, karena itu yang penting nanti ya di yang pertama ini. Yesus menyucikan bait Allah, kita baca sepintas. Lalu Yesus masuk ke dalam bait Allah dan mengusir semua orang yang berjualan di sana. Di dalam bait Allah, ia membalikkan meja-meja penukar uang, bangku-bangku, pedagang merpati, dan seterusnya dan seterusnya. Ada yang penting di ayat 13, adik-adik, ayat 13, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, berarti ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun dan seterusnya. Nanti kalau kita baca ke belakang ya, ke bawah seterusnya. Jadi ayat 13 itu yang penting. Ayat 13 penting, ada tertulis, berarti Tuhan sudah katakan ya. Apa yang dikatakan Tuhan? Rumahku akan disebut rumah doa. Tadi di slide pertama kita lihat ya, ada orang berdoa, ada orang memuji Tuhan, ada orang menyembah Tuhan. Jadi rumah Tuhan itu harus digunakan untuk berdoa, untuk memuji Tuhan, untuk bersyukur, untuk menyembah Tuhan, bukan untuk yang lain-lain. Seperti tadi kita melihat untuk berjualan dan seterusnya ya. Coba kita lihat slide kedua ya. Kita lihat slide kedua ya. Kita melihat ini banyak orang di rumah Tuhan, bahkan ada keledai, ada burung di dalam sangkar tuh ya, ada sangkarnya di belakang, ada burung. Kalau mau Paskah, orang Yahudi biasanya datang ke rumah Tuhan untuk membawa persembahannya. Ya, mereka datang ke rumah Tuhan untuk membawa persembahannya. Persembahan mereka itu biasanya berupa hewan-hewan yang terbaik, baik itu burung, sepasang burung merpati, atau keledai, atau yang lainnya ya. Pokoknya biasanya kalau mau Paskah itu orang Yahudi memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan ya. Dan tidak lupa
bukan hanya orang Yahudi, Tuhan Yesus juga datang ke rumah Allah, datang ke bait Allah untuk memberikan persembahan, untuk mengajar dan seterusnya. Kalau kita melihat situ tadi ya, ini rumah Allah. Ayo, tadi Kak Arife udah bilang, rumah Allah itu tempat memuji dan menyembah Tuhan. Ini kita lihat tadi slide kedua, orang berjualan. Ya, jadi ini melanggar firman Tuhan, tidak benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan tadi katakan, rumahku adalah bait Allah, bait doa, tempat memuji, tempat menyembah. Kita melihat di slide 2, berjualan. Ya, bertukar uang. Ya, bertukar uang, transaksi, berjualan. Rata-rata itu jualannya kelihatannya hewan-hewan ya. Hewan-hewan burung, keledai dan seterusnya. Akhirnya pada saat Tuhan Yesus datang ke rumah Allah atau ke bait Allah, ya, Tuhan Yesus melihat ramai seperti pasar. Seperti pasar rumah Tuhan itu dibuat. Akhirnya Tuhan sedih. Dia sedih dan dia marah. Ya, Tuhan itu sedih melihat rumahnya dipakai seperti pasar, berjualan, dan dia marah. Akhirnya di slide 3 kita melihat ya, Tuhan Yesus datang ke bait Allah dan melihat mereka bertransaksi itu, Tuhan marah sama mereka. Ya, next, ke Tuhan marah di slide 4, Tuhan buat cambuk. Tuhan Yesus buat cambuk, dibuatnya cambuk untuk mengusir mereka. Supaya rumah Allah tadi jangan dikotori, ya, supaya tidak berjualan di rumah Allah. Gitu ya, kalau kita melihat akhirnya Tuhan cambuk, Tuhan kasih, dan mulailah Tuhan Yesus beraksi atau bergerak. Kita melihat slide berikutnya, kita perhatikannya, burung-burung dibuka dari dalam sangkarnya, dibuang semua, dibiarkan lepas. Mereka mau rugi, tidak urusan. Kenapa? Karena mereka mengotori bait Allah, mengotori rumah Allah. Rumah Allah itu tadi tempat berdoa, tempat memuji dan menyembah. Mereka buat untuk berjualan di sana ya adik-adik. Mereka buat untuk berjualan, kotor semua rumah Allah itu. Ya, ada bertukar uang, ada berjualan keledai dan seterusnya. Burung-burung merpati akhirnya kita lihat di slide 4 tadi dibuang Tuhan, dibuka dari sangkarnya. Akhirnya burung itu terbang semua. Dibalikkan meja-meja itu semua. Ya, Tuhan marah. Tuhan sedih melihat orang-orang Yahudi yang menggunakan bait Allah itu untuk bertransaksi. Menggunakan bait Allah itu menjadi pasar. Ya, tempat mereka berjualan. Menjadi pasar. Kita melihat dibalikkan Tuhan semua meja-meja mereka. Ya, meja-meja mereka dibalikkan. Kemudian kalau kita melihat juga slide berikutnya, ya, ada 2 orang yang bercerita. 2 orang bercerita, dia bilang, kita rugilah nanti, barang-barang kita dibuang. Siapa orang itu? Kok dia bisa membalik-balikkan meja kita? Siapa orang itu? Kok dia punya kuasa menghancurkan semua barang-barang jualan kita? Orang 2 ini bercerita. Dan mereka protes, tidak senang, mereka tidak terima, kok barang kami dibuang. Nah ya, padahal Tuhan Yesus sudah kecewa, sakit hati, marah karena mereka menggunakan bait Allah untuk berjualan. Walaupun itu digunakan untuk persembahan Paskah, tetap tidak boleh, tetap salah. Kita melihat yang terakhir, slide terakhir itu, ya, ada slide terakhir itu, diulang kembali slide pertama. Berarti itu penting. Artinya Tuhan Yesus jelaskan, ini loh rumahku ini digunakan bukan untuk berjualan.
Rumahku ini digunakan untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik ya, nanti kakak ambil satu ayat penting lagi untuk kesimpulan. Adik-adik, hidup kita, tubuh kita adalah bait Allah. Jadi tidak boleh dikotori. Jadi mulai hari ini, dari pelajaran ini kita diajar. Ya, adik-adik kita diajar untuk belajar mengeluarkan perkataan yang benar dari mulut kita. Tidak boleh dari mulut kita keluar perkataan yang kotor. Tidak boleh hidup kita menyakiti orang lain. Tidak boleh membuat kecewa orang lain, membuat sedih orang lain. Ya, hari ini kita belajar bahwa hidup kita, rumahku adalah bait Allah, jangan dikotori. Kalimat yang biasa kedengaran tuh tidak boleh mancarui katanya. Ya, kalau bahasa Minang dikatakan tidak boleh mancarui gitu. Tidak boleh berkata kotor. Jadi hidup kita hari ini belajarnya harus suci dan kudus. Kalau kita melihat setiap hari Kamis kita belajar rumahku jadi Betel. Hidupku atau rumahku, kalau dulu kita kan beribadah ke gereja. Sekarang rumah kita itu tidak boleh dikotori. Jadi di rumah kita memuji, menyembah, melihat Zoom ibadah gitu ya. Bukan untuk melihat video-video yang tidak baik. Ya, rumah kita jadi Betel. Rumah kita itu tempat memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan, tempat memberikan yang terbaik, ya, tidak boleh dikotori. Nah, hidup kita juga tidak boleh dikotori. Ya, tidak boleh kalau sekolah nanti tidak boleh menyontek. Nah, itu dosa. Itu melanggar firman Tuhan. Ya, tidak boleh menyontek, tidak boleh berkata kotor. Hidup kita adalah bait Allah. Rumah kita juga rumah Betel, dipersembahkan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Baiklah, kita ambil ayat terakhir untuk kesimpulan kita. Mungkin bisa ditayangkan 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Ya, kalau kesimpulan itu, iya. Kita baca sama-sama adik-adik. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Ya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Oke, terima kasih. Jadi adik-adik, kesimpulannya hari ini ingat 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Tubuhmu adalah bait Allah. Ya, tubuh kita bait Allah, tidak boleh dikotorin. Ya, tidak boleh dikotori. Tadi Kak Ripe udah kasih contoh, tidak boleh mencarut, tidak boleh mengatakan perkataan kotor keluar dari mulut, ya, tidak boleh menjahati orang, tidak boleh berpikir yang negatif, ya. Tidak boleh melakukan yang tidak benar, tidak boleh menyontek, itu contoh-contohnya dan lain sebagainya. Ya, jadi hari ini kita belajar tubuh kita bait Allah. Tubuh kita itu harus suci dan kudus karena digunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, jadi tubuh kita tidak boleh dikotori, tidak boleh dirusak. Ya, karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Yang diam di dalam diri kita adalah Roh Kudus.
kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Kemudian kasih mula-mula yang membuat Allah yang memilih kita, kita diselamatkan. Jadi kita harus menjaga hidup kita tetap kudus dan suci di hadapan Allah. Ya, demikian firman Tuhan. Semoga adik-adik semua dapat sukacita dengan kondisi kita yang lagi pandemi. Terima kasih, mari kita berdoa. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi sampai siang hari ini. Kami bersyukur karena kasih setia Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat beribadah kepada Tuhan. Dan kami bersyukur hari ini kami belajar bahwa hidup kami adalah bait Allah. Hidup kami adalah bait Allah, harus disucikan dan dikuduskan. Sehingga nama Tuhan ditinggikan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau. Kami serahkan seluruh ibadah kami tadi ke dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan, sehingga akhirnya. Biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Terpuji Engkau dalam Kristus Yesus. Kami mengucap syukur dan menutup ibadah kami. Sama-sama katakan, amin.